sekalian, saya ucapkan shalom. Kurang semangat, saya ucapkan shalom. Wow, saya mengucapkan selamat datang di ibadah online World Revival Center pada malam hari ini. Dimanapun saudara berada, di rumah, di kantor, di jalan, dalam perjalanan, di Indonesia, di bangsa-bangsa, saya menyambut saudara, saya ucapkan shalom. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kita memuji menyembah Tuhan di ibadah World Revival Center yang luar biasa pada malam hari ini. Mari bersama kita angkat tangan kita. Kita arahkan pandangan kita kepada Bapa di surga, berikan senyum yang terbaik bagi Bapa kita. Mari bersatu dalam doa. Kami angkat tangan kami ya Bapa, ya Tuhan Yesus, ya Roh Kudus. Ini kami anak-Mu, kami datang malam hari ini di ibadah World Revival Center. Kami percaya Tuhan, meskipun ibadah ini adalah ibadah online, kami percaya dimanapun kami berada, Kau juga ada ya Tuhan. Menjamah, melawat setiap kami dimanapun kami ada pada malam hari ini. Kami buka hati kami jadi tanah yang subur untuk pemberitaan firman Tuhan. Maka kami mulai, kami tabiskan ibadah yang dahsyat pada malam hari ini hanya di dalam satu nama yang perkasa, nama yang luar biasa, nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, Yesus Kristus namanya. Dan setiap umat Tuhan yang siap memuji menyembah Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trample death, where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my fear. Come on, church, declare. Your grace is greater than my sin. Oh, trample death, where is your sting? Where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Come on, church. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. even in the darkest night. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Oh. Haleluya. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. trample death. Where is your sting? Where is your sting? Here I declare my victory. Mari bersama-sama declare, come on. Even when the mountains tremble, Even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even when the mountains tremble,
sembah Dia. Kami percaya padamu Tuhan. Kami percaya padamu. Mari sembah. Mari deklarasikan bersama-sama malam hari ini. Haleluya. 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 I'm not afraid, for God is for me. Yeah, hallelujah. Mari nyatakan haleluya. I'm not afraid, God is for me. Yeah, even when the mountains tremble, even in the darkest night, never let me go. You're the one who fights my battle. Sekalipun gunung-gunung beranjak ke bawah, even when the mountains sekalipun badai datang menghadang, Kau takkan pernah lepaskan tinggalkan. Even in the darkest night, mari sambil tepuk tangan bersama-sama. Even when the mountains tremble, Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, yeah. Even when the mountains tremble, even when the storms come down, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Harapan kami. Even in the darkest night, 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 you'll never let me go. Berikan tepuk tangan sorak-sorai. And crime is what church. Everything I need is in. Everything I need. Come on, church, declare. Christ is down for me. Christ is down for me. It's everything I need. Everything I need.
everything. One more time. Christ is enough. Christ is enough. Oh, yeah. Everything I need. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. I have follow Jesus. No turning back. No. The cross before me. The cross before me. The world I need. The cross before me. The world behind me. No turning back. No turning. There's no turning back. There is no turning back. No turning back. Berikan tepuk tangan saudara-saudara yang paling meriah bagi Allah kita. Berikan tepuk tangan saudara-saudara yang paling meriah bagi Allah kita. Oh, haleluya. Tuhan, kaulah Allah kami, Raja kami, Anda kami siap memuji, melompat, menari, memberikan pujian kami hanya bagimu Tuhan. Dan semua yang siap bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, come on. Tepuk tangan buat Tuhan. Yeah. Woo. Sama-sama, kamu. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, sungguh tak tergantikan. Tepuk tangan bagi Allah kita, Lord. Mau declare, katakan. Tiada bandingannya, baikanmu. Tak tergantikan, sungguh tak tergantikan. Are you ready, church? Come on, declare. Yang selalu tak pernah berakhir, ku nyanyikan kebaikanmu yang tak
Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, come on. Haleluya, haleluya. Siapa nama Allah kita yang baik? Siapa namanya? Katakan Yesus baik. Come on. Engkau baik. Mari angkat jempol saudara buat Tuhan. Nyatakan Engkau baik. Mengucap syukur dalam segala hal. Mari katakan Engkau baik Tuhan. Yeah. Berikan tepuk tangan sorak-sorai. Wow. Haleluya. Yang selalu mengalir. Berapa banyak yang percaya? Pernah pun ku nyanyikan kebaikanmu yang selalu. Mari umat Tuhan sambil angkat tangan bersama nyatakan, ku nyanyikan pun kebaikanmu lekang oleh waktu yang selalu mengalir. Mari single sambil tepuk tangan bersama-sama, kamu declare. Ku nyanyikan kebaikanmu Tuhan. Are you ready church? One more time. Yang selalu yeah, ku nyanyikan yang tak lekang selalu mengalir dan tak yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan sorak-sorai. Sorangan haleluya. Wow. Prosper people, come on sing. I grow, I go, I glorify. Prosper people, come on sing. I grow, I go, I glorify. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari siapkan hati kita pada malam hari ini untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dia Allah yang baik. Mari teduhkan hati kita. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. I praise You till the morning sun shines upon my eyes. I praise You till the moon begins to shine. I lift You up above my heart.
I'm yours right from the start. I live my simple song for your delight. Here I am to praise you. Here I am to worship you. Let me sing this song for you. And you are my glorious risen Lord. You are most wonderful. There's no one to compare with you, Lord. You, Lord. With you, Lord, with you, Lord. My simple song for your delight. Sing, here I am to praise you. Here I am to worship you. Let me sing this song for you. You are my glorious. Most wonderful, there's no one to. You are my glorious risen Lord. You are most wonderful. There's no one to. And you are my glorious. Come on, and you are my glorious, risen Lord. You are most wonderful. There's no one to compare with you, Lord. With you, Lord. Karena saudara dimanapun saudara berada malam hari ini, sembah Dia, sembah Dia. With you, Lord.
Biarkan roh saudara sembah. Sing, here I am. Here I am to praise you. Here I am to worship you. Let me sing this song for you. Here I am. Here I am to praise you, and here I am. This song for you. Here I am, Lord. Here I am to praise you. Here I am to worship you. Let me sing this song. One more time. Here I am. Here I am to praise you. Here I am. Let me sing this song for you. You are my glorious risen Lord. You are most wonderful. There's no one to compare. You are my glorious, my glorious. Sing, yeah. You are my glorious. One more time. You are my glorious. You are most wonderful. There's no one, no one, no one. And you are my glorious. You are my glorious, my glorious risen Lord. You are most wonderful. Mari Tuhan saja ngomong. You are my glorious risen Lord. You are most wonderful. There's no one to compare, and you are my glorious, glorious. There's no one to compare with you, Lord. With you, Lord. With you, Lord. Sungguh tiada sepertimu. Percaya padamu.
tiada seperti Mari angkat tangan sembah Dia. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Amin. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Bersyukur padamu, amin. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidupku ini lebih indah dan lebih berharga. Yang di rumah juga angkat tangannya, katakan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Amin. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini sekali lagi, ku bersyukur. Bersyukur padamu, amin. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku.
Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau menjadikan hidup kami berharga, mulia. Terima kasih untuk malam ini kami siap diberkati dengan firman-Mu. Berfirmanlah, urapi kami, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati sama-sama berkata, amin. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan. Lebih mantap lagi yang di rumah juga katakan shalom. Prosper people say, I grow, I go, I glorify. Gimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Yang percaya berkata, amin. Sebelum duduk, tos kiri kanan depan belakang jarak jauh, katakan God bless you. Tuhan memberkati saudara, amin. Iya, saudara, dalam 1-2 minggu ini saya terus menyampaikan firman tentang pengucapan syukur. Halo? Amin. Katakan dengan saya bersyukur. Saudara, ternyata mengucap syukur bisa membangkitkan orang mati. Berarti pada waktu saudara dan saya bersyukur, itu bisa membangkitkan kematian-kematian di dalam hidup kita. Kenapa ini? Halo? Ya. Nah saudara, dengar baik-baik. Kita baca dulu sebentar Yosua 1 ayat 8 dan Mazmur 1 ayat yang kedua. Yosua 1 ayat 8 berbunyi demikian, kita baca sama-sama. 1, 1, 2, 3. Yuk. 2, 3. Janganlah kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Amin. Iya, janganlah kamu lupa memperkatakan firman Kristus, saudara. Iya, jadi ini bicara tentang firman Kristus. Tapi renungkan itu siang dan malam supaya kamu bertindak hati-hati. Dan dengan sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, baca sama-sama, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mazmur 1 ayat 3 kita baca. Ayat 2, ayat 2. Ayat 2, Mazmur 1 ayat 2. Baca 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah firman Kristus dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan dong. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pengucapan syukur bisa membangkitkan orang mati. Maka seperti saya katakan, saudara, pada waktu Yesus dihadapkan pada peristiwa yang rumit, yang sangat ekstrim, yaitu kematian. Apa yang Yesus lakukan? Dalam Yohanes pasal 11, ayat yang ke-41, 42, 43. Yesus menengadahkan wajahnya ke langit dan kemudian berkata, aku mengucap syukur kepadamu Bapa karena engkau telah mendengarkan aku. Amin. Baru setelah itu dalam ayat 43, Yesus berkata, saudaraku, Lazarus, marilah keluar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu dia berseru, Lazarus keluar, itu adalah akibat dari pengucapan syukur yang sudah dia sampaikan. Pengucapan syukur untuk apa? Bukan untuk kematian Lazarus, tapi untuk apa yang sudah Bapa perbuat baginya. Nah, saudara, kita mengucap syukur dalam segala keadaan, bukan berarti kita mensyukuri keadaan yang buruk, bukan berarti kita mensyukuri keadaan yang tidak baik,
tapi kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita. Tolong semangat dong Bapak Ibu, amin. Terus dukung ini, amin. Iya, kalau Anda semangat luar biasa ini ya. Ribuan orang ini, amin. Juga yang di rumah, ayo semangat, tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Nah, kita mengucap syukur karena apa? Karena apa yang sudah Tuhan buat. Minggu lalu saya sampaikan, tolong disiapkan, ada 26 alasan. Kalau Anda cari lagi, lebih lagi masih banyak. Nah, saudara, apa hubungannya dengan Yosua 1 ayat 8 dan Mazmur 1 ayat yang kedua? Ya, mana tolong disiapkan tentang pengucapan syukur. Kenapa saya mengucap syukur? Karena apa yang sudah Yesus buat. Ya, amin. Yang pertama saudara, kenapa kita mengucap syukur? Karena kita adalah ciptaan baru. Amin. Mana bahannya? Karena kita adalah ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Nah, saudara, ya tolong bahannya, sayang. Iya. Mana. Ya, bahannya sayang. Haleluya. Nah, ini dia. Ya. Saudara, aku bersyukur, sebentar dong dari awal ya. 1, 2, 3. Aku bersyukur karena apa? Ya, nomor 1. Karena aku adalah, baca sama-sama. Semua yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya semua yang baru sudah datang dan sudah kumiliki. Amin. Bapak Ibu, kalau kita melihat ayat demi ayat, ayat ini saja, kita hagah, kita merenung firman, kita mengucapkannya. Ingat, saudara, kata merenung dalam bahasa Inggris yaitu meditasi. Meditasi artinya menghayati. Tapi dalam bahasa Ibrani kata merenung itu adalah hagah, yaitu mengucapkannya berkali-kali. Mengucapkannya berkali-kali. Ayo sekarang kita ucapkan. 2, 3. Saya adalah ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Nah, mengucapkan firman bukan menggerakkan Tuhan, karena Tuhan sudah tergerak bagi kita. Tapi mengucapkan firman, ya hagah, ya Pak Kris, ya Bu Elda, mengucapkan firman atau hagah, memperkatakan firman, itu menggerakkan hati kita dari posisi ragu-ragu menjadi percaya. Dari posisi, saudaraku, masa sih, apa iya sih, menjadi percaya. Maka Bapak Ibu, firman Tuhan berkata hagah, ingat, ya saudara, kenapa kita dibilang domba? Maka betapa pentingnya mengunyah firman. Katakan dengan saya, mengunyah firman. Kita baca ini berulang-ulang. Ya, amin. Mem Yohan ya, berulang-ulang sampai akhirnya kita mengerti. Maka Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan kepadamu. Amos 5 ayat 4-6 berkata, cari aku kamu hidup. Halo? Cari aku kamu hidup. Nah saudara, bukan berarti kita cari Tuhan karena Tuhan terhilang. Tapi kita mencari, yaitu apa saudaraku? Apa yang sudah Tuhan sediakan dalam hidup kita. Pencarian kita dalam perjanjian baru adalah mencari apa yang sudah Bapa sediakan dalam hidup kita. Satu contoh saudara, kalau kita merenung ini, ya minggu lalu dalam WRC saya sampaikan ini secara cepat, tapi malam ini saya mau sampaikan, saudaraku pelan-pelan supaya Anda memahami dulu. Sebenarnya 26 ini juga bisa menjadi 26 topik khotbah. Ya, oke, nomor 1, aku adalah ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Ciptaan baru, kalau kita merenung, maksudnya merenung yaitu bukan hanya menghayati, tapi mengucapkannya. Mengucapkan berkali-kali sampai Anda ada di posisi digerakkan dari ragu-ragu menjadi percaya. Saya adalah ciptaan baru, katakan dengan saya.
Nah, kalau kita tahu kita adalah ciptaan baru, berarti saudara, berdirilah dengan kepala tegak, saya bukan orang yang lama, nggak pernah ada di dunia ini. Betul? Kita ciptaan baru. Jadi pada waktu Anda mengerti ciptaan baru, dengar baik-baik, Anda bukan lagi keturunan Adam. Tapi Anda keturunan Yesus. Amin. Keturunan Adam, saudaraku, lemah, sakit, miskin, itu pasti. Tapi sebagaimana Yesus ada, seperti itulah saya ada. Amin. Waktu kita mengucapkan ini, merenungkannya, Anda akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Kita akan menemukan siapa kita. Oh iya, aku adalah ciptaan baru. Semua yang lama sudah berlalu. Saudara, pada waktu kita mengatakannya ini lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Saudara, sesungguhnya semua yang baru sudah datang dan sudah kumiliki. Anda mulai merenung lagi, saudara. Oh iya. Yohanes 1 ayat 12 berkata, saudara, ya, barang siapa yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Nggak usah dibuka ayatnya, yaitu mereka yang percaya kepadanya, dilahirkan bukan dengan, saudaraku, darah dan daging, bukan lagi oleh keinginan seorang laki-laki. Artinya, waktu kita merenung saya ciptaan baru, saudaraku, jangan berpikir lagi, saya secara daging anak bapak saya, ibu saya, yang penuh dengan kelemahan, yang dengan turunan penyakit, riwayat mati muda, riwayat begini. Nah, saudara, begitu kita merenungkan ayat ini, kita mengerti, saya ciptaan baru, belum pernah ada sebelumnya. Nah, sebagaimana Yesus, saya lahir dari firman. Amin. Bukan dengan benih yang fana, tapi dengan benih firman Allah. Artinya seperti Yesus hidup, seperti itulah aku hidup. Kuat, sehat, penuh sukacita, penuh kemakmuran, itulah saudara dan saya. Tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita. Katakan amin. Nah, kita bersyukur, saudara, di saat keadaan yang tidak baik, kita mengucap syukur bukan karena yang tidak baik. Kita mengucap syukur karena apa? Dasarnya saya ciptaan baru. Aku bersyukur Tuhan, aku ciptaan baru. Yang gak punya riwayat masa lalu. Aku dilahirkan bukan dari darah dan daging, tapi aku dilahirkan dari firman. Seperti Yesus hidup, seperti itulah aku hidup. Nah, pada waktu Anda merenung, menghayati, dan kemudian memperkatakannya hagah. Sampai arti akhirnya Anda dari posisi ragu-ragu menjadi percaya. Saya benar-benar ciptaan baru. Nah, pada waktu Anda mulai merenung seperti ini, saudara, ini pernyataan syukur dan juga pernyataan iman baru terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Ya, contoh 2 tahun ini masa pandemi, saudara. Anda lihat ya, saudara, di Nigeria, gerejanya Pastor Chris Oyakilome, saudara, saya ngikutin ya lewat media sosial. Sama sekali dalam kegiatan ibadah nggak ada yang pakai masker, Pak Agus. Nggak ada, saudara. Tapi ya nggak ada yang sakit gitu loh. Coba pikirkan, apakah Omikron nggak ke sana? Apakah COVID nggak ke sana? Pak Ferry, coba. Ada nggak kira-kira? Ciseli. Halo? Ciseli jangan ngantuk, Ciseli. Amin. Coba kenapa Pak Bambang? Ya, Pak Munce baru pulang nih dari Nigeria. Saudara, saya lihat ibadah mereka nggak ada yang pakai masker. Mungkin Anda tanya kenapa Pak Agung kok kita pakai masker? Kita sebagai bentuk kepatuhan kita kepada pemerintah. Tetapi saudara, karena apa? Karena mereka merenung firman, iman mereka ya bukan kepada protokol kesehatan. Kita harus pakai masker sebagai bentuk kepatuhan kita kepada pemerintah. Kita mesti divaksin sebagai bentuk ketaatan kita kepada pemerintah. Tapi jangan kita taruh iman kita kepada itu. Iman kita kepada darah Yesus yang memagari kita. Nah, waktu saya merenung ini, saya ciptaan baru. Yang lama udah berlalu. Seperti Yesus, saudaraku, hidup seperti itulah saya hidup. Apakah zaman Yesus hidup dengan kita hidup berbeda? Apakah zaman Yesus hidup sebagai manusia tidak ada wabah yang menular, tidak ada penyakit, tidak ada kemiskinan?
Ada. Tapi Yesus nggak ngalami itu semua. Seperti itulah saya. Nah, saya ciptaan baru. Kenapa? Saya ciptaan baru. Nah, waktu saya bersyukur untuk apa yang sudah Yesus lakukan, dengan firman-Nya membuat saya menjadi ciptaan baru, saya bersyukur dalam keadaan yang tidak baik sekalipun. Nah, waktu saya mengucap syukur, saya mendeklarasikan firman, saya terus haga, saya terus memperkatakan, maka apa yang terjadi? Dari posisi yang ragu-ragu tadi menjadi percaya. Dan begitu kita percaya, itu terjadi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Gak akan ada saudaraku wabah menular kena kepada saudara. Kenapa? Karena ada ciptaan baru. Yang mengerti tepuk tangan katakan amin. Haleluya. Ya saudara, ayatnya mana? Kita baca nih. Yuk. Jadi membaca, merenung bukan membaca dalam hati. Ya saya ajar harvest kayak tadi pagi first baca. Nggak boleh baca dalam hati. Harus diomongin. Harus baca saudaraku. Sebab apa? Pada waktu kita membaca sekali kita kadang-kadang belum ke posisi digerakkan oleh Tuhan. Ya ingat, kita hagap, kita mengucapkan firman bukan menggerakkan Tuhan. Tuhan sudah bergerak Pak Agus dari 2000 tahun yang lalu. Sudah menyelamatkan kita, sudah memberkati kita, sudah menyembuhkan kita. Amin. Kenapa kita masih hidup terpuruk? Karena kita belum tahu. Maka pencarian kita mencari Tuhan bukan karena Tuhan hilang. Tapi kita mencari, menemukan apa yang sudah Tuhan perbuat, apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita. Dan apa yang menjadi bagian kita sebagai seorang anak. Amin. Oke yuk baca 2, 3. Siapa yang ada dalam Kristus? Lambaikan tangannya. Anda adalah apa? Ciptaan baru. Yang lama, amin. Yang lama apa? Keturunan Bapak Ibu Saudara. Amin. Bukan berarti siapa ini anaknya Pak Agus nih ya, Jonathan namanya ya. Saudaraku sama Jennifer. Bukan berarti nanti kamu datang ke papamu, Pak, Mah, saya bukan lagi anak papa mama. Enggak, ya. Walaupun memang sebenarnya bukan Pak Agus. Karena mereka anak Tuhan Yesus. Bukan lagi keturunan Adam. Tetapi saudara artinya gini loh. Dalam cara pandang perjanjian baru, Jonathan dan Jennifer ini yaitu anak Yesus. Gak ada sangkut pautnya lagi dengan Pak Agus. Secara pandangan Alkitab. Nah, dalam apa? Dalam kita menikmati semua janji Tuhan, Jonathan Jennifer berdiri sebagai saya anak Tuhan Yesus. Nah, sebagaimana Yesus ada, seperti itulah saya. Nah, kemudian Jonathan Jennifer, saudaraku mulai melupakan. Ya, masih gini, oh engkong emak dulu meninggal karena diabetes misalkan. Uyut meninggal karena stroke. Nah, ini kadang-kadang mempengaruhi kita, membuat kita takut. Oh, ada keturunan mati muda di keluarga mama saya, di keluarga papa saya. Ini membuat kita takut. Tetapi setelah kita mengerti ini, kita merenungkannya, saya ciptaan baru. Yang lama, yang model-model gitu, sudah berlalu. Amin. Ini namanya kenapa kita mengucap syukur. Mengucap syukur karena saya adalah ciptaan baru. Amin. Haleluya. Sebagaimana Yesus hidup, seperti itulah saya di dunia. Amin. Saudara, pada waktu Anda mengerti begini, jemaat yang di rumah dengar baik-baik. Kalau ada benjolan, ada tumor, ada mioma, ada apapun dalam tubuhmu, coba Anda mulai berkata begini, seperti Yesus hidup. Yesus gak ada tumor, Yesus gak ada mioma, Yesus gak ada penyakit. Seperti itulah saya, karena saya ciptaan baru. Dan terus pandang firman Tuhan, terus pandang Yesus, engkau akan melihat, saudaraku, maka hampiri tahta kasih karunia. Namanya juga tahta kemurahan, Anda hanya terima apa? Kemurahan. Kalau tahta pengadilan, Anda terima pengadilan. Diadili. Kalau Anda salah dihukum, Anda benar Anda dibebaskan, Anda dihadili. Nah, namanya diadili seadil-adilnya. Maka saya katakan waktu kita diadili pasti kita kedapatan bersalah. Tapi tahtanya namanya tahta apa Pak Wasis? Tahta kasih karunia.
Karena namanya tata kasih karunia, semua orang yang datang menghampiri tata itu mendapat apa? Kasih karunia yang tidak kita upayakan. Ayo tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Haleluya. Nomor 2, saudara. Nah, saudara, kita mengucap syukur karena apa? Nah, pelan-pelan saya mau supaya Anda benar-benar ayo kita belajar bersyukur, kita hagah. Saudara, mungkin Anda berkata, minggu lalu kita udah dengar ini Pak. Iya, inilah hagah. Mungkin Anda hanya baca sekilas, kita baca lagi. 1, 2, 3. Amin. Tahukah Anda dalam bahasa Ibraninya nematikos? Ini namanya berkat nematikos. Aku telah diberkati dengan segala berkat nematikos. Di dalam Kristus Yesus. Ini bukan hanya bicara berkat yang tidak syarat mata. Apa berkat yang gak kelihatan oleh mata? Damai sejahtera. Gak kelihatan toh? Apakah Pak Wasis lagi damai atau tidak? Kita nggak tahu. Tetapi saudaraku, ini juga bicara tentang berkat yang bisa dilihat oleh mata. Ini aku telah diberkati, bukan akan. Banyak orang Kristen minta sama Tuhan sesuatu yang Tuhan sudah lakukan. Betul apa betul? Tuhan tolong berkati aku. Loh, aku sudah memberkati engkau. Masalahnya kamu belum menemukan itu. Ingat saudara, kita hidup dalam New Covenant. Memang nggak mudah membawa jemaat dari Old Covenant ke New Covenant. Ya, Musa aja butuh waktu 400 tahun. 40 tahun. Itu pun Musa nggak masuk, saudara. Ya, dari Old Covenant ke New Covenant. Dari padang gurun ke perjanjian baru. Nah, saudara, ya tadi Musa bicara tentang bercanda aja, maksud saya begini, saudara. Pemikiran Old Covenant itu masih banyak di banyak gereja. Beberapa hari yang lalu saya ngobrol dengan satu pendeta di Bandung. Saudaraku, banyak gereja itu masih zigzag. Yaitu mencampur perjanjian yang lama dengan perjanjian yang baru. Mencampur hukum dengan kasih karunia. Namanya hukum yaitu apa? Adil. Kamu salah, kamu dihukum. Kamu benar, kamu begini. Kamu taat, kamu diberkati. Kamu nggak taat, kamu dihukum. Itu Old Covenant. Sekarang saudaraku, kita diberkati, saudara, bukan karena kita taat, tapi karena ketaatan Yesus. Nah, kita taat karena apa? Karena kita sudah diberkati. Itu. Kita beribadah bukan sifatnya wajib, tapi kerelaan hati. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita tahu bahwa kita sadar, kita banyak diampuni, kita banyak dikasihi. Ingat perempuan Maria Magdalena, firman Tuhan berkata, Yesus berkata, yang banyak diampuni, banyak berbuat kasih. Itulah Maria Magdalena. Betul? Tetapi Simon yang merasa, saudaraku, dia sudah melakukan kewajibannya. Akhirnya muncullah kebanggaan diri sendiri. Muncullah saudaraku mengandalkan kekuatan diri sendiri. Saudara, Anda lihat, itu belum masuk surga, Simon udah sombong sama Yesus. Betul apa betul? Yesus datang, dibikinin kopi enggak Bu Seli? Enggak. Boro-boro dikasih kopi, saudaraku, disiramin air, kakinya aja tidak. Diberikan anduk untuk ngelap kakinya enggak. Dicium pipi kiri, pipi kanan, ucapan selamat datang enggak. Karena Simon merasa dia selevel. Saya bisa begini bukan karena kasih karunia, tapi karena saya baik. Saya sudah melakukan kewajiban saya. Sudah melakukan hukum Taurat. Simon merasa dia udah hampir sempurna. Maka ingat, seorang kaya yang datang kepada Yesus tanya, Guru, apa yang harus kuperbuat supaya aku masuk surga? Maka Yesus berkata, ya, lakukan 10 hukum itu. Kemudian pengusaha muda yang kaya ini berkata, aku udah lakukan itu dari masa mudaku. Kemudian Yesus melihat dia dan berkata, ada satu yang kurang. Jualah semua hartamu, bagikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Saudaraku, karena orang ini datang dengan hukum, Yesus memberi hukum. Tapi kalau orang ini datang, Tuhan,
Aku nggak tahu gimana caranya aku selamat, tapi aku percaya Engkau. Tuhan nggak akan datang dengan hukum. Saudara, orang kaya ini saudara kemudian pulang. Kenapa? Dia sangat sedih karena hartanya sangat banyak. Dan Yesus berkata, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Gegerlah murid-muridnya dan mereka berkata, kalau begitu siapa yang diselamatkan? Yesus berkata, mustahil bagi manusia untuk selamat, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Amin. Artinya dengan perbuatan gak mungkin bisa selamat. Nah sekarang masih banyak orang Kristen di dalam, saudara Anda lihat, di dalam seluruh aspek kehidupannya masih mengandalkan perjanjian perbuatan. Dari awal Tuhan gak berkenan. Iman itu bukan inisiatif diri sendiri, tapi respon dari apa yang Tuhan sampaikan. Kain bukan meresponi firman, tapi inisiatif untuk menyenangkan Tuhan dengan perbuatannya. Dan Tuhan menolak persembahan Kain. Habel kenapa diterima? Dia meresponi. Dia melihat papa mamanya cerita, Adam dan Hawa cerita. Waktu Adam dan Hawa terusir, saudaraku, apa yang Tuhan lakukan? Lihat, Adam dan Hawa mencoba membuat agamanya sendiri, menutupinya dengan daun-daunan. Tuhan gak berkenan, Tuhan ambil domba, disembelih, dan kemudian kulit yang masih berlumuran darah ditutupkan kepada Adam dan Hawa. Ini Habel tahu, oh ini, maka saudaraku dia meresponi, itulah iman yang sejati. Maka kenapa Habel mempersembahkan, saudaraku, ya, domba? Bukan karena dia peternak, itu salah. Bukan karena dia peternak, bukan. Tapi karena apa? Dia meresponi apa yang Tuhan suruh. Itulah saudaraku, Anda lihat agama ada 4.300 di seluruh dunia. Buka kulitnya, isinya sama. Yaitu hanya ada dua. Agama yang mengandalkan perbuatan diri sendiri. Dan agama yang mengandalkan darah Yesus. Cuman dua saudaraku. Nah, kita ada di Indonesia, kita terkontaminasi dengan agama yang mengandalkan perbuatan. Betul? Sehingga mereka berpikir supaya kita berkenan, kita ibadah. Salah. Kita ibadah karena kita sudah dikenan Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, jadi motivasinya yang harus iniin saudara. Maka Bapak Ibu bisa dengar hari ini banyak khotbah-khotbah yang campuran, Injil campur saudara. Injil campur perbuatan. Ayo kamu harus ibadah supaya kamu diberkati. Saudara salah. Kita udah diberkati maka kita beribadah. Katakan haleluya. Yes, tepuk tangan dong buat Tuhan. Baca yuk sekali lagi. Aku telah diberkati dengan segala berkat rohani di dalam. Siapa yang yakin Anda udah diberkati? Ini renungkan, mengucap syukur, merenung. Yes, Hagah ucapkan ini, aku telah diberkati. Dengan berkat nematikos, baik yang kelihatan oleh mata maupun yang tidak kelihatan oleh mata. Nah, waktu Pak Kris, Bu Elda, ya Mem Yohan, mengucapkan ini terus, aku telah diberkati. Aku telah diberkati, aku telah diberkati. Ini bukan menggerakkan Tuhan memberkati Anda. Tapi menggerakkan Anda yang tadi ragu-ragu menjadi percaya. Begitu Anda percaya, berkat mengalir. Karena Anda sudah menemukan apa yang Anda miliki. Mengucap syukurlah untuk ini, oke? Oke, baca ayatnya. 1, 2, 3. Amin. Yes. Amin. Ya tanya sama Budion, Revival Chris yang pernah ke Nigeria. Mereka kalau ngucapin firman, saudaraku, enggak dalam hati. Mereka dideklarasikan dengan kuat-kuat. Wah, sampai wah, begitu saudaraku. Ya memang kita bukan orang Afrika yang harus begini-begini saudaraku ya. Enggak, tapi minimal kita mengucapkannya. Betul apa betul? Waktu kita mengucapkannya saudara, wow. Haleluya. Yes, ayo terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Kristus telah atau akan? Telah mengaruniakan. Ya, Yeyen, segala berkat rohani.
Yang bisa dilihat oleh mata apa, Yen? Selain apa coba? Yang bisa dilihat mata, keuangan, juga jodoh. Itu diberikan. Ya, jangan patah hati dengan Koko SJK. Tuhan sudah memberikan, sudah diberikan. Amin. Ya, haleluya. Kenapa sih saya lihat Lala? Tenang, Mas Gugus sudah diberikan, jauh-jauh dikirim. Katakan amin. Oke, nomor 3. Kenapa saya dan saudara mengucap syukur? Iya. Waktu Anda baca ini sambil merenung, sambil menghayati, sambil bicara dengan mulut, aku adalah pilihan Tuhan Yesus. Berarti ada yang dipilih, ada yang enggak. Saudara, kita bisa percaya Yesus itu kasih karunia. Halo? Teman saya SMA udah saya beritakan Injil, saudara. Waktu dia COVID pun PPKM yang awal kena Delta, saya ikut doain, saya suruh ikut perjamuan. Tapi begitu saya tantang terima Yesus, dia belum bisa sampai hari ini. Dia bilang belum masuk akal saya, Gung. Kok Allah bisa jadi manusia? Anda tahu, saudara. Dia sembuh dari COVID. Dia udah sampai masuk rumah sakit. Tapi saudaraku, apa artinya kalau sampai akhirnya dia mati dan gak selamat? Ingat, gak ada jalan lain loh untuk selamat. Jangan seolah-olah kita berpikir ada, enggak. Nah, saudara, saya mengucap syukur kok saya bisa percaya. Itu kasih karunia. Jadi betul, ada yang gak dipilih. Apa artinya orang punya seluruh dunia tapi enggak kehilangan nyawanya? Saudara, dia disembuhkan dari COVID. Dia sempat masuk ICU. Sekarang sembuh. Saya bilang sama istrinya, saudara. Saya juga belum kenal istrinya karena belum pernah ketemu, hanya lewat WA. Mbak, kasih Mas ya perjamuan. Iya Pak Pendeta, kasih. Sekarang saudaraku udah 6 bulan berjalan, 7 bulan bahkan itu Juli Agustus. Hari ini saya kalau WA saya tanya lagi gimana, tetap belum bisa terima. Karena dia berpikir kok semudah itu selamat. Kenapa? Karena sudah dicekokin dalam pikiran dia dari kecil, untuk selamat tuh harus begini, harus begini, harus begini, harus jadi anak soleh, harus begini, harus begini. Anda lihat. Dari sini Pak Bambang bisa mengucap syukur. Wih, dari banyak Bambang-Bambang lain, aku Bambang yang dipilih Tuhan. Kan ada Bambang Gentolet, Bambang Pacul. Ya, Bambang Pacul itu pengurus PDI Jawa Tengah. Ada Bambang Gentolet, ada Bambang, ini kok Bambang, Bambang siapa namanya Pak? Bambang Haryanto dipilih dan dikasihi Tuhan. Kenapa bukan Bambang yang lain? Haleluya. Iya. Amin. Ku bersyukur padamu. Saya mau mengajak Anda mengucap syukur. Tuhan, kasihiku. Jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Lift your hand. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sekali lagi saya mengajar bulan Maret ini biarlah menjadi bulan pengucapan syukur kita. Sebab bulan depan, bulan April saya mau khotbah tentang salib, persiapan tentang Paskah, supaya Anda memahami karya Tuhan Yesus. Saliblah yang memisahkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Amin.
Nah saudara, pengucapan syukur Yesus dalam berbagai peristiwa, baik yang rumit maupun yang sederhana, bahkan yang sampai yang paling radikal, ekstrim, yaitu kematian, dia mengucap syukur. Dan ternyata pengucapan syukur menjadi jalan keluar dari berbagai persoalan yang sulit sekalipun. Maka saya percaya waktu kita mengucap syukur di situasi yang tidak mudah, itu adalah jalan keluar untuk Anda mendapat kemenangan. Katakan yes, haleluya, amin. Saudara, nomor 4 saudara, haleluya. Tuhan Yesus mengasihiku tanpa syarat, tanpa batas, tanpa akhir. Ayatnya kita baca dengan keras, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Yuk, mana ayatnya? 2, 3. Tetapi, dan yang telah mengutus anaknya sebagai, inilah kasih itu. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Saudaraku, dalam perjanjian lama kita dituntut, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, betul. Tapi itu sebagai sebuah tuntutan. Dan kita sering gagal, jujur enggak? Sering gagal mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap harta. Banyak yang gagal. Boro-boro ngasih semuanya, 1/10 aja banyak orang yang belum setia. Perpuluhan aja banyak orang belum setia. Apa bisa dikatakan mengasihi? Nah, saudara, tetapi dalam perjanjian baru inilah kasih itu. Bukan kamu yang telah mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang telah mengasihimu. Nah saudara, semakin kita terpesona, mari pandang saya, lihat saya. Waktu kita mengarahkan, oh inilah kasih itu. Bukan saya yang telah mengasihi dia, tapi dia yang telah mengasihi saya. Bahkan dia mati buat saya untuk mendamaikan saya dengan Allah. Untuk menghapus dosa-dosa saya. Nah, waktu kita merenungkan ini, kita membaca, kita menggumamkan, kita merenung lagi. Sampai akhirnya kita bisa mengerti dan ya betul. Enggak ada kasih seperti ini. Waktu kita terpesona, baru kita bisa mengasihi. Tahukah saudaraku, kalau Anda punya anjing di rumah, anjing itu bisa mengasihi saudara. Karena dia sudah menerima kasih lebih dulu. Betul nggak? Kenapa kalau ada orang lain datang, dia gonggong? Coba kalau Cik Sally ada di zaman saya punya anjing Batman. Kalau dia datang model begini, saudaraku, digonggong. Tetapi kenapa? Kalau saya nih Pak Ferry, saya datang itu Batman lagi main-main sama teman-temannya. Dengar suara motor tua saya, dia langsung tinggalin teman-temannya. Sorry ya, sebentar bos gue datang, langsung lari. Dia sambut saya. Dia jilat-jilat kaki, saudaraku kaki saya. Jadi kalau Anda dijilat anjing, itu artinya anjing suka Anda. Tapi kalau anjing gak jilat Anda, dia tahu Anda akan makan dia. Itu saudaraku. Betul Michael? Iya ini. Anthony, dua-dua ini bahaya. Anjing takut semua sama mereka. Saudara, anjing kenapa senang duduk di bawah kaki tuannya? Untuk apa sih saudaraku? Menerima kasih. Maka karena dia udah menerima kasih, dia menatap tuannya, dia membalas kasih dengan menjilat. Itu yang dikatakan proskuneo. Jadi penyembahan kita beda dengan penyembahan orang di perjanjian lama. Orang-orang di perjanjian lama menyembah untuk menyenangkan Tuhan. Tapi saudaraku, penyembahan kita di perjanjian baru, karena kita udah dikasihi, kita udah ditebus, kita udah diampuni. Penyembahan kita adalah sebagai tanda syukur. Dulu dalam diklat-diklat pendoa, zaman dari saya di GBI Betani, kita diajar.
penyembahan kita ini mempersiapkan mercy seat, tahta kemurahan. Saudara, itu cara-cara perjanjian lama. Loh, Tuhan justru bilang hampiri tahta kasih karunia. Apalagi yang mau kita siapkan. Penyembahan kita bukan mempersiapkan supaya tahta kemurahan turun. Justru kita datang menghampiri tahta kemurahan. Kita udah ada di sana, hanya satu. Karena apa? Begitu kita udah ada di tahta kemurahan, apa yang bisa kita lakukan? Hanya tersungkur. Seperti Maria Magdalena, dia menghampiri tahta kemurahan. Apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena, Pak Wasis? Hanya tersungkur, mencucurkan air mata, nangis. Bukan nangis sedih, tapi nangis bersyukur. Dosaku yang banyak sudah diampuni. Jadi penyembahan kita, syukur kita, ibadah kita bukan mencari perkenanan, tapi sebagai tanda terima kasih Tuhan. Saya percaya waktu kita dengan metode seperti ini, kita mengerti dengan paradigma ini. Pengucapan syukur Bapak Ibu yang keluar dari hati yang paling dalam, karena engkau telah dikasihi. Saudaraku, itu bahasa iman yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan Anda lihat, sebaliknya waktu kita mengucap syukur seperti ini, apa yang mati dalam kehidupan kita? Keuangan, bisnis, pekerjaan, pelayanan, kesehatan, satu persatu Tuhan hidupkan. Setelah kita mengucap syukur, kita berkata kepada Lazarus, Lazarus keluarlah. Kita berkata kepada kematian dalam bisnis, kematian dalam keuangan, bangkitlah. Setelah kita mengucap syukur. Nomor terus, berikutnya. Sebab aku yakin, ini ayatnya, baik maut, baik hidup, baik malaikat-malaikat, baik pemerintah-pemerintah, baca dong yang sama-sama. Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, terus. Mana ayatnya? Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah. Atau sesuatu makhluk lain. Makhluk lain ini termasuk apa? COVID-19. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tepuk tangan, tepuk tangan. Gak ada yang bisa memisahkan saudara dari kasih Tuhan. Baik pemerintah yang sekarang maupun pemerintah yang akan datang. Betul? Setelah Jokowi nanti presidennya siapa? Nggak ada yang bisa memisahkan. Mau Putin nggak bisa memisahkan. Haleluya. Terus saudaraku, nomor 6. Baca sama-sama. Percayakah Anda Tuhan menerima Anda apa adanya? Siapa coba orang yang bisa menerima Anda apa adanya? Enggak ada. Cuma Tuhan. Pak WW bisa menerima Bu Vera apa adanya? Enggak. Bu Vera bisa menerima Pak WW apa adanya saat itu? Enggak. Coba saudara, pasti lihat dong bibitnya gimana. Betul Kak WW? Bibitnya gimana? Bobotnya bagaimana? Pak Wasis, kenapa nerima Bu Wasis? Handphone siapa yang bunyi? Tolong dimatikan. Oh handphone saya, ya udah nggak apa-apa. Gak tahu handphone saya bukan? Hah? Kayaknya handphone saya, ya udah nggak apa-apa. Karena saya gembalanya sini nggak apa-apa. Kalau Anda saya marah. Ya. Berarti kan saya lupa men-silentkan. Ya nggak masalah, saudara. Tapi kalau Anda tolong matikan. Kalau saya kan nggak bisa saya matikan. Maksudnya saya turun dulu. Sebentar ya Bapak Ibu, saya turun dulu baru khotbah lagi kan nggak bisa. Ya udah. Betul? Yeyen. Buktinya Lala. Apa bisa menerima calon suami apa adanya? Pastikan lihat dulu siapa ini. Gimana dia? Tukang pukul, tukang tampar apa tidak? Kan begitu. Kalau dia tukang tampar, aku nggak mau. Kan gitu, betul? Mau kawin sama orang tukang tampar? Mau kawin sama yang suami pelit?
Enggak kan, lihat dulu pelit apa murah hati, kan gitu. Betul enggak? Belum kawin aja udah pelit, gimana kalau udah kawin? Betul enggak? Iya, Valentine misalkan SJK ngasih cuma 1 pita, untuk apa? Terima. Gitu kan. Berarti harus yang gimana? Nah, tapi Yesus, mau Anda pelit, mau Anda kikir, mau Anda murah hati, mau Anda temperamen, mau Anda sabar, mau Anda beringasan, mau Anda begajul, Dia menerima engkau apa adanya. Amin. Tepuk tangannya nanti dulu. Tetapi Dia tidak membiarkan saudara apa adanya. Artinya Dia mengubah dari yang begajul tadi menjadi baik, dari pelit menjadi murah hati. Begitu saudara. Jadi saudaraku, kalau misalkan manusia menerima kita apa adanya, Dia akan membiarkan kita apa adanya. Belum tentu Dia mengubah kita dari apa adanya menjadi ada apa-apa. Belum tentu, tapi Yesus, Dia menerima saya apa adanya. Saya ingat tahun 85, saya menerima Yesus, Dia terima saya apa adanya. Dia nggak lihat saya di latar belakang apa. Saya miskin, saya nggak tahu masa depan saya seperti apa. Tapi kemudian Dia nggak membiarkan saya apa adanya. Angkat tanganmu, engkau tidak akan dibiarkan apa adanya. Dalam segala hal, baik yang bisa dilihat oleh manusia maupun yang tidak, Tuhan akan bawa Anda from glory to glory, from grace to grace, from faith to faith. Amin. Dari satu berkat kepada berkat yang lain, dari satu promosi kepada promosi yang lain. Itu yang Tuhan akan lakukan. Gereja ini juga akan, saudaraku, dibawa Tuhan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Tepuk tangan buat Tuhan. Nomor 7. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Amin. Dalam bahasa Inggrisnya, you are complete in Him. Kamu komplit. Siapa yang tadi sebelum berangkat ke sini berdiri di depan cermin tetangga? Ya ada juga. Siapa yang berdiri di depan cermin, lambaikan tangan, cerminnya sendiri. Apa yang Anda lihat di cermin itu? Seorang yang kurang? Seringkali kita berkata, iya gue kurang ya. Kurang kumis, kurang langsing, kurang tinggi, kurang cantik, kurang ganteng. Betul? Bukan hanya cewek loh yang suka bersolek. Ini masa emansipasi. Saya pernah, saudaraku, saya heran waktu saya di airport Cengkareng mau ke Pontianak. Ada laki-laki, saudaraku, depan cermin lama sekali. Ngapa gitu loh. Sampai saya mau ngelewat kan, permisi Pak, kan sempit saudara. Saya habis kencing, dia masih aja begini ngeliatin. Perutnya dilihat gini gimana, ini gimana. Ternyata bukan hanya cewek. Kenapa dia begitu? Karena dia masih merasa kurang. Kalau saya, saudaraku, sering sisiran tanpa cermin. Kenapa? Udah pede. Komplit. Ya kalau wanita jangan ikutin saya ya. Kan Anda perlu pakai bulu mata palsu. Ya kalau sampai nggak ada cermin nanti salah. Harusnya sini masukin ke sini. Kan repot saudara. Haleluya. You are complete in Him. Kamu komplit. Artinya komplit apa Pak Agus? Sempurna. Roh, jiwa, tubuh kita udah sempurna. Haleluya. Tuhan sekali Dia berkorban untuk menyempurnakan kita. Berapa lama Pak Ferry? Selama-lamanya kita sempurna. Haleluya. Yes. Bukan berarti hari ini sempurna, keluar dari gereja nggak sempurna. Sempurna. Amin. Baca ayatnya. Dan kamu telah, amin, Dialah kepala semua pemerintah. Nah, arti dipenuhi itu gini loh, ini gelas dipenuhi, udah penuh, sempurna, udah komplit, gak kurang apa lagi. Anda udah diampuni, Anda kudus, udah komplit. Yes, amin, bahasa Inggrisnya lebih tepat. You are complete in Him, saudara. Berikutnya, mengucap syukur untuk apa? Aku adalah kebenaran Bapa di dalam Kristus Yesus. Aku adalah, kita orang benar bukan karena kita berbuat benar. Tapi karena Yesus berbuat benar. Saya diberkati karena bukan saya yang taat, tapi karena Yesus taat. Jadi kalau hari ini saya taat, bukan dalam rangka supaya minta diberkati.
Tapi karena sebagai tanda syukur, saya sudah dibenarkan oleh ketaatan Tuhan. Katakan amin. Ini dalam versi IMB lebih tepat, aku adalah kebenaran Bapa di dalam Yesus. Mari ucapkan, aku adalah kebenaran Bapa. Kurang mantap. Aku adalah, amin. Terus 9, saudara, gak usah baca ayatnya. 9, aku sudah dikuduskan melalui persembahan tubuh Yesus. Aku adalah, nah, jadi Bapak Ibu, ada yang bilang, ingat ya, saya mau kasih tahu saudara supaya mengubah paradigma Anda. Pengampunan manusia selalu dengan pengakuan. Betul? Betul Bu Wasis? Bu Wasis, jangan ngantuk. Pak Wasis salah. Bu Wasis mau memaafkan Pak Wasis kalau Pak Wasis sudah minta maaf. Kalau Pak Wasis nggak minta maaf, dimaafkan nggak? Susah kan? Wah masih sombong belum minta ampun, kan gitu. Tapi pengampunan Tuhan bukan berdasar pengakuan kita. Kenapa? Oh kalau gitu kita nggak usah ngakuin Pak, tetap ngakuin. Tapi berdasar apa? Darah Yesus. Kita diampuni karena darah Yesus. Bukan karena pengakuan kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak dari kita lupa mengakui dosa-dosa kita yang sudah kita lupakan. Emang Mem Yuan ingat dosanya 12 tahun yang lalu? Enggak ingat. Enggak usah 12 tahun yang lalu, 2 bulan lalu. Enggak ingat. Tapi waktu kita percaya kepada Yesus, percaya untuk karena dia udah mati buat kita, darah Yesus itulah yang mengampuni kita. Pengampunan Tuhan tanpa syarat. Maka saudara, dalam perjanjian lama, Yesus, Anda akan diampuni kalau Anda mengampuni orang yang bersalah kepada Anda. Masih ada syarat. Pak, tapi itu kan doa Bapa kami. Iya, tapi Yesus mengajarkannya masih dalam era hukum Taurat. Maka dia berkata, ampunilah kami itu Bapa seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi dalam perjanjian baru begitu Yesus wafat, mati di kayu salib, pengampunan bukan berdasar Anda mengampuni dulu orang lain. Tapi saudaraku, kita diampuni, maka kita bisa mengampuni orang lain. Mungkin Anda ngomong, Pak, kalau nggak ngakui masa diampuni? Saya mau tanya Pak Kris, Pak Wasis tolong jawab. Yang disalib di sebelah Yesus ngakui dosa nggak? Dia ngakuin nggak? Saya maling tanggal sekian, saya nyuri tanggal sekian, saya ngerampok tanggal sekian, saya bunuh tanggal sekian. Ngakui nggak Pak Kris? Kalau ngakui, keburu mati saudaraku. Dia udah lagi begini kok. Kemudian Yesus sambil, apa dosamu? Akui semua. Apa ya Tuhan? Oh tanggal sekian Tuhan, aku nyolong. Tuhan aku gini. Belum selesai, mati dia. Tapi hanya satu dia ngomong, ingatlah akan aku jika engkau datang sebagai raja. Alias begitu ngomong, aku percaya engkau Tuhan. Yesus berkata, dosamu diampuni. Anda dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Jadi dosa masa lalu, dosa masa kini, bahkan dosa yang akan datang. Dosa yang kita akan lakukan, walaupun kita nggak berniat berbuat dosa, tapi tetap akan ada kita buat salah. Itu sudah Tuhan ampuni. Kalau gitu kita bebas berbuat dosa? Tidak. Kasih karunia bukan lisensi untuk bebas bikin dosa. Justru karena kasih karunia ini, kayak anjing itu, dia dikasihi. Makanya dia lebih senang dengan Tuhannya. Mari yang belum punya anjing, makan sama Michael dan siapa Anto ke basis Cimahi. Maksudnya yang belum punya anjing coba pelihara anjing. Tapi kalau udah punya anjing, jangan ditabrak ya Pak Wewe. Haleluya.
Anjing sendiri ditabrak, aduh saudara. Mending dimakan kok bebe. 10. Oh, nomor 12 ya. Baca 23. 10 ya, 23. Nah, jadi Bapak Ibu dengar untuk jemaat yang sakit di rumah. Ada kiste, ada mio, ada benjolan, ada tumor, ada apapun. Bukan mengucap syukur untuk penyakit Anda. Memang 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Tapi Tuhan gak mengajarkan Anda mengucap syukur untuk penyakit Anda. Tapi saat Anda sakit, mengucap syukurlah. Karena apa? 2000 tahun yang lalu, engkau sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Nah, waktu Anda ucapkan ini terus, dan terus, dan terus, dan terus. Katakan, aku sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Aku memiliki kesehatan ilahi. Aku orang sehat. Waktu Anda ucapkan ini terus, saudaraku, bukan menggerakkan Tuhan, tapi menggerakkan hati Anda dari ragu-ragu menjadi percaya. Dan waktu Anda percaya, kesembuhan terjadi. Tepuk tangan buat Tuhan. Ini, saudara. Amin. Saat saya sakit, apa yang saya ucapkan ini? Bukan saya mengucap syukur untuk sakit penyakit saya. Tapi saya mengucap syukur. Tuhan, aku bersyukur Engkau telah menyembuhkan aku. Amin. Nomor 11, ayatnya ada tuh, nanti baca sendiri di rumah. Nomor 11, aku adalah ciptaan Tuhan. Diciptakan ulang dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik. Tuhan gak menciptakan Anda pengangguran. Kalau hari ini mungkin Anda kena PHK. Anda belum punya pekerjaan. Anda sepertinya di PHK, kehilangan pekerjaan. Bukan mengucap syukur karena kehilangan pekerjaan. Tapi mengucap syukur, Tuhan sudah memberikan pekerjaan. Ayatnya, Efesus 2 ayat 10. Agathos, aku adalah ciptaan baru, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Ia mau supaya aku hidup di dalamnya. Jadi itulah ucapan syukur kita. Amin. Yes. Haleluya. Waktu saya khotbah ini, saudaraku, mulai membukakan ini minggu lalu. Bu Tutut, Pak Ronius, dan banyak jemaat pada saudaraku WA saya, telepon saya, baru selama ini mereka mengucap syukur apa? Terima kasih Tuhan, untung baru sakit, belum mati. Nah salah, kita bukan mengucap syukur atas penyakit kita. Ya, jemaat yang kena PHK bukan mengucap syukur karena PHK-nya. Mengucap syukur Tuhan sudah menyediakan pekerjaan yang baik. Ucapkan syukur untuk semuanya. Bangkit berdiri. Maka saat Anda mengucap syukur, bangkit berdiri. Yang di rumah juga. Ambil kunci G. Waktu Anda mengucap syukur dalam segala keadaan. Yang pertama, yang mati dalam kehidupan Tuhan bangkitkan. Dan yang kedua, kalau hari ini yang ada di tanganmu hanya sedikit, mungkin gaji yang sedikit, uang yang sedikit, angkat tanganmu, ucapkan syukur dan mulai berkata, Engkau telah memberkati aku dengan segala berkat rohani dalam surga. Maka dengar, yang sedikit itu Tuhan akan lipat gandakan. Katakan amin. Sama-sama katakan. Banyaklah yang kau buat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna.
Mari angkat tangan saudara. Nyata dalam hidupku, ku bersyukur Bapa. Yang di rumah juga siapkan roti dan anggur perjamuan Anda. Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup, ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang kami lewati tanpa Engkau Tuhan. Katakan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Lagi, tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak terlewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Katakan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Naikkan syukur-Mu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Inara lama syandara lamo. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, angkat roti dengan tangan kanan kita. Malam saat Tuhan Yesus sudah diserahkan, Ia mengambil roti mengucap syukur. Sekali lagi dia mengucap syukur. Bahkan di malam sebelum dia mati di salib, Yesus mengucap syukur.
Pengucapan syukur membangkitkan orang mati, pengucapan syukur juga yang membangkitkan Yesus dari kematian. Maka saya percaya waktu Anda dan saya mengucap syukur, apa yang mati dalam hidupmu, bisnis, keuangan, pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, satu persatu hari ini bangkit dalam nama Yesus. Dan waktu kita mengucap syukur untuk yang sedikit yang ada di tanganmu, Tuhan melipat gandakannya. Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Ambillah, makanlah. Yang percaya, ini tubuh Tuhan Yesus, ambil dan makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Tuhan Yesus mengambil cawan, sudah makan, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, ambillah, minumlah. Engkau yang percaya ini darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, aku ciptaan baru. Semua berkat sudah Kau berikan bagiku. Oleh bilur-bilur-Mu aku telah sembuh. Aku mengucap syukur sebagaimana Yesus hidup di dunia, seperti itulah aku hidup di dunia. Sehat, kuat, makmur, penuh sukacita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebagai tanda syukur kami juga menyembah Tuhan dengan harta kami. Berkati semua tangan yang menabur, yang memberi, yang mengembalikan persepuluhan. Berkati berlipat-lipat ganda. Dan sebelum kami pulang, sebelum kami mengakhiri ibadah WRC, hari ini 10 Maret 2022, kami buka hati kami angkat tangan kami. Ibu bapak saudaraku, buka hati, angkat tanganmu, pulanglah dengan selamat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Karena ini ibadah online, jadi persembahannya Anda bisa e-money. Yang di rumah juga Anda bisa membuat persembahan secara e-money. Ada scanning barcode yang ada, Anda boleh scanning atau juga ke nomor rekening yang ada. Saudaraku, di layar televisi, layar handphone Anda, di bangku-bangku, di kursi, di spanduk di gereja, ya Anda bisa scanning barcode yang ada. Coba nomor rekeningnya juga, saudara, BCA 514-100-10-10, BCA 514-100-10-10, juga BCA 282-136-8563. Juga untuk rekening pembangunan, Bapak Ibu bisa mentransfer ke nomor rekening BCA 514-080-9090, BCA 514-024-0909. Nah saudara, hari Minggu saudaraku kita beribadah onset ya. Saudaraku, di tempat ini ada 5 jam ibadah, 7, 9, 11, jam 1 siang dan jam 5 sore. Untuk Kamis depan tanggal 17 kita masih ibadah online karena ruangan ini direnovasi. Jadi Kamis depan tanggal 17 WRC masih online. Itu aja pengumuman dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang, Shalom.